Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini saya mau membuat sambal cabai hijau teman-teman. Di sini udah ada cabai hijau dan tomat hijaunya. Di sini cabai hijau yang saya pakai kira-kira 1,5 ounce. Nah, ini juga saya tambahkan 4 biji cabai rawit caplak teman-teman, supaya nanti sambalnya pedas. Nah, ini ada 3 biji tomat hijau tapi sudah mulai warna orange ya teman-teman, karena tadi di pasar susah nyari tomat hijau. Ada juga 1 buah jeruk nipis. Nah, ini 1 sendok ebi ya teman-teman, 6 biji bawang merah, 2 siung bawang putih, dan daun jeruk secukupnya. Nah, oke, sekarang teman-teman ebinya kita haluskan terlebih dahulu. Oke, ini udah mulai halus teman-teman. Kemudian kita masukkan cabai hijaunya. Ini saya potong bagi 2 teman-teman, supaya lebih gampang saat digiling. Nah, ini mulai kita giling. Oke teman-teman, kemudian kita tambahkan bawang merah dan bawang putihnya, kita giling lagi. Nah, kemudian kita masukkan daun jeruk teman-teman. Ini daun jeruknya saya iris supaya bagian batangnya tidak ikut ya teman-teman, atau tulang daunnya. Oke, sekarang kita giling daun jeruknya juga. Tekstur sambal cabai hijau khas Padang itu kasar ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke teman-teman, saatnya kita tambahkan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon ya teman-teman. Intinya yang bersifat asam. Mau pakai lemon atau jeruk nipis juga boleh. Saya hanya pakai 1 potong aja teman-teman, sedikit aja. Kemudian kita giling supaya air perasan asamnya merata ke seluruh cabai yang udah digiling itu teman-teman. Kemudian kita sisihkan. Nah, di sini saya mau potong tomatnya teman-teman. Saya pakai tomatnya hanya 2 biji aja teman-teman, karena cabainya tidak terlalu banyak. Jadi saya pakai hanya 2 biji aja. Ini tomatnya tidak murni hijau lagi teman-teman, sudah mulai matang bagian dalamnya. Karena di pasar tidak ada yang menjual tomat hijau teman-teman. Hanya ini yang bisa saya dapat dari pasar. Nah, sekarang kita panaskan minyak di wajan untuk menumis sambalnya. Yang pertama kita tumis itu teman-teman ternyata adalah tomatnya. Karena tomat ini kan masih bersifat keras karena belum matang sempurna, jadi yang pertama ditumis itu tomatnya supaya lebih gampang lunak. Kita tumis tomatnya dulu.
Oke, ini saya banyak-banyakin menggunakan sendok goreng ini teman-teman supaya lebih gampang hancur atau lebih gampang lunak. Kemudian kita masukkan ininya cabai hijau yang udah digiling tadi. Di sini saya tambahkan sedikit minyak lagi teman-teman, supaya cabainya ini nggak lengket ke wajan. Kita aduk-aduk lagi. Jadi teman-teman, resep ini saya tiru dari salah satu channel YouTube Uda Awal. Dia itu orang Padang yang sering ngasih resep tentang masakan Padang. Nah, saya tiru resep itu, resep ini dari video Uda Awal ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di YouTube juga. Nah, setelah udah mulai matang teman-teman, sebentar lagi kita tambahkan garam. Nah, ini saya tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Kemudian saya tambahkan juga sedikit roiko teman-teman. Ini opsional ya teman-teman, kalau suka penyedap, tapi kalau nggak suka juga boleh di skip. Kemudian saya tambahkan juga kira-kira setengah sendok gula pasir teman-teman. Tujuannya sebagai penyedap juga dan juga sebagai pengawet teman-teman, supaya nanti sambalnya enggak gampang basi. Oke, kita aduk-aduk terus supaya merata semua ya teman-teman. Silahkan dicicipi dulu ya teman-teman, kalau ada bagian yang kurang silahkan ditambahi. Jadi tekstur sambal cabai hijau khas Padang itu kasar ya teman-teman, dan ada di beberapa YouTube saya lihat lebih kasar dari yang saya buat ini. Nah, ini udah matang teman-teman. Saatnya apinya kita kecilkan atau kita matikan. Nah, ini warnanya kurang menarik ya teman-teman. Mungkin tadi karena tomatnya udah enggak sehijau yang seharusnya teman-teman. Harusnya itu tomatnya beneran yang masih hijau teman-teman. Cuman ini tadi tomatnya sudah mulai matang, jadi mempengaruhi warna sambal hijaunya ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, rasanya tetap sangat enak teman-teman. Ini saya buatnya semalam, kemudian saya edit hari ini. Jadi sudah saya cicipi teman-teman, rasanya beneran enak teman-teman. Mungkin karena pakai ebi atau pakai tomat hijau ya teman-teman, makanya enak banget. Saya baru kali ini buat sambal hijau khas Padang ini teman-teman. Dulu saat beli nasi bungkus itu selalu penasaran dengan sambal cabai hijaunya ini, bagaimana proses pembuatannya.
ternyata seperti ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, sambal cabai hijau khas Padang. Ini beneran enak banget teman-teman. Buat teman-teman yang suka sambal cabai hijau ini silahkan coba di rumah ya teman-teman.